Ya, benarkah ada kesalahan administrasi sehingga relawan Jokowi Sylvester Matutina belum juga dieksekusi 1 tahun 6 bulan bui atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang inkrah 6 tahun yang lalu. Kita membahasnya bersama dengan Komisioner Komisi Kejaksaan Nur Rohman serta Guru Besar Ilmu Hukum Unhas sekaligus mantan Menkumham Hamid Awaludin. Pak Hamid, Pak Nur Rohman, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau konfirmasi dulu ke Pak Hamid ya. Pak Hamid, sepengetahuan Anda Pak Hamid, apa betul Sylvester Matutina ini sudah berdamai dengan Pak JK, bertemu begitu dan kemudian Pak JK juga sudah memaafkan Sylvester? Pertama, saya ingin tegaskan ulang, Pak JK tidak pernah bertemu dengan Sylvester. Pak JK tidak pernah berrekonsiliasi secara damai dalam kasus ini. Bahwa Pak JK memaafkan Sylvester, iya. Kisahnya sebagai berikut. Waktu di pengadilan, Sylvester minta maaf ke Pak JK. Lalu pengacara Pak JK menyampaikan ke Pak JK permohonan maaf Sylvester. Pada saat mendengar permohonan maaf itu, Pak JK langsung mengatakan, adalah kewajiban saya memaafkan orang yang minta maaf. Itu. Namun masalah hukum itu adalah masalah negara. Apalagi ketika dia menyampaikan permintaan maaf itu sudah di level pengadilan. Sudah masuk dalam tahap penuntutan. Jadi bagaimana caranya mau berdamai? Dalam konteks ini ingin saya tegaskan, kasus Sylvester ini adalah pidana, bukan perdata yang bisa dikompromikan meskipun ada putusan lembaga hukum. Dalam konteks ini, putusan menyangkut kasus pidana atas diri Sylvester ini sudah ingkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Karena dari pengadilan negeri, kemudian naik banding, tetap dihukum, kemudian kasasi diperkuat hukuman itu menjadi 1,5 tahun. Nah, berarti kesimpulannya secara hukum harus dijalani putusan itu. Tidak boleh ada lagi mengatakan saya sudah berdamai. Ini bukan perdata, ini pidana. Tidak ada dalilnya itu pidana mau didamaikan setelah ada putusan ingkrah, tidak ada. Ya, itu penjelasan saya. Ya, baik. Saya langsung ke Pak Nur Rohman. Pak Nur Rohman, apakah hukum memang memperbolehkan seorang terpidana yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap 6 tahun yang lalu tetapi tidak juga ditahan? Jadi seperti ini, kalau dari Komisi Kejaksaan sendiri sudah melakukan klarifikasi ke jaksa eksekutor dalam hal ini yaitu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan mereka sudah sedang melakukan proses eksekusi itu sehingga memang seharusnya sudah ditahan, dan sampai saat ini kita terus memantau perkembangannya. Tapi ini sudah 6 tahun yang berlalu ya Pak Nur Rohman. Apa alasan logis yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Sylvester ini tidak juga ditahan begitu? Oke, jadi seperti ini, kalau Komisi Kejaksaan itu kan kinerjanya bisa bersifat aktif dan pasif. Dalam hal ini kita mendapatkan informasi dari media terkait dengan adanya terpidana yang belum dieksekusi, gitu kan. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, kita langsung melakukan klarifikasi ke Kejari Jakarta Selatan, dan memang ada beberapa hal jawaban yang tentunya perlu kita klarifikasi lagi dan kita dalami. Tapi bagi Komisi Kejaksaan bagaimana? Apakah ini normal sebetulnya? Kaitannya dengan normal, soal kepastian hukum tentunya harus segera dieksekusi, Pak. Seharusnya sudah harus dieksekusi. Pak Hamid, menurut Anda apa yang kemudian membuat sudah 6 tahun berlalu inkrah tapi tidak juga dieksekusi? Menurut Anda bagaimana? Nah, itu yang
dalam proses klarifikasi kami ya, memang itu juga sudah dari Kejari Jakarta Selatan sudah memberikan jawabannya, tentunya belum bisa disampaikan ke publik. Oke. Ya. Jadi akan disampaikan ya, belum bisa tapi nanti akan disampaikan. Saya ke Pak Hamid. Pandangan Anda bagaimana Pak Hamid? Secara prinsip tetap bisa dieksekusi Pak, sudah harusnya dieksekusi. Adapun kenapa belum dieksekusi itu yang masih dalam pendalaman. Oke, sudah pasti dieksekusi, tapi alasannya mengapa belum itu yang nanti belum diungkap begitu ya Pak Nur Rohman ya. Saya ke Pak Hamid dulu ya. Pak Hamid, pandangan Anda bagaimana? Kenapa kemudian sudah 6 tahun berlalu kemudian tidak juga pandangan kita terus terang saking lamanya ini kasus, saya lupa bahwa ada kasus seperti ini. Barulah saya ngeh lagi ketika mulai ribut di media. Saya heran memang kenapa rentang waktu 6 tahun yang begitu panjang ini tidak dieksekusi. Biasanya putusan lembaga hukum yang ingkrah tidak dieksekusi karena ada beberapa persyaratan yang tidak memungkinkan. Misalnya alasan kemanusiaan yang bersangkutan, yang dipidana itu. Katakanlah misalnya kalau dia perempuan, tiba-tiba melahirkan. Tidak mungkin menjelang melahirkan. Kan tidak mungkin langsung dieksekusi kan? Alasan kemanusiaan dalam bentuk sakit keras, dia butuhkan pengobatan intensif di rumah sakit. Itu bisa menjadi dalil untuk tidak segera dieksekusi. Pertanyaan saya adalah, apakah Pak Silpister ini pernah sakit dan membuat pihak eksekutor yakni jaksa ini tidak memasukkan atau tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung. Wallahu a'lam bishawab. Namun karena kejadiannya seperti ini, tentu sah-sah saja orang menafsirkan secara liar. Ya. Misalnya tidak dieksekusinya Silpister selama ini karena dia pendukung berat Pak Jokowi dan Pak Jokowi selama ini memegang tampuk kekuasaan. Itu liar itu semua dan sangat sah itu penafsiran-penafsiran seperti itu. Apakah penafsiran ini benar atau tidak itu persoalan kedua. Yang pasti penafsiran seperti ini yang quote and quote liar ini itu sah-sah saja karena ada sesuatu yang tidak logis kan. Kasus lain segera dieksekusi, kasus ini kok menunggu 6 tahun. Itu. Ini yang harus dijawab sebenarnya oleh eksekutor supaya penafsiran liar ini berhenti. Untuk kembali mengingatkan kembali Pak Hamid, dari sekian pernyataan dari Silvester, ini pernyataan yang mana yang kemudian bagi keluarga Pak JK ini sangat keberatan dan dianggap mencemarkan nama baik Pak JK? Wah, di antara semuanya yang sangat menusuk hati Pak JK itu adalah tudingan Silpister bahwa dalam rangka memenangkan Anies dan mengalahkan Ahok, Pak JK mempertentangkan Islam dan Kristen, bahkan menyebut pengusaha Kristen dan pengusaha itu melukai dan mencederai, menghunyam keperasaan Pak JK. Hati nuraninya nggak bisa menolak karena beliau ini adalah tokoh yang sangat majemuk dan plural, dia menghargai kemajemukan. Lalu segala ikhtiar Pak JK itu adalah ikhtiar mendamaikan orang. Pertanyaan saya adalah ketika Pak JK mendamaikan Poso dan Ambon yang konflik 3 tahun itu antara komunitas Islam dan Kristen, itu didamaikan setelah saling membunuh. Pak JK pasang badan, saya tahu, saya asistennya waktu itu, ya, pasang badan siang malam mengurus ini. Nah, saudara Silpister, para pengikut Silpister, dan orang yang memerintahkan Silpister, kalau ada ya, saya tidak mengatakan ada, kalau ada, kemana semua bapak-bapak ketika perang itu terjadi? Nah sekarang, kenapa tiba-tiba Pak JK ya difitnah bahwa dalam rangka memenangkan Anies memainkan kartu agama? Itu sangat dalam
sakit hatinya Pak JK itu dituding seperti itu. Karena justru kebalikan, Pak JK yang menyemen itu keretakan karena agama. Bukan justru dia yang meretakkan kohesi sosial itu. Itu penjelasan saya, Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Nurrohman. Pak Nurrohman, sekarang juga jadi pertanyaannya, kenapa sekarang Kejari Jaksel tidak langsung menjemput dan menahan Sylvester, Pak Nurrohman? Kenapa harus menunggu Sylvester datang sendiri ke Kejari Jaksel untuk diperiksa? Ini juga menjadi perhatian tidak dari Komisi Kejaksaan, Pak Nurrohman? Ya, sejauh ini memang kita terus mendorong untuk segera dieksekusi. Dalam hal ini sebenarnya kan upaya paksa juga kita dorong ketika yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dari Kejari Jakarta Selatan. Karena dugaannya seperti tadi kata Pak Hamid, ya akhirnya publik dugaannya semakin liar, bahkan dikaitkan dengan unsur politis. Tanggapan dari Komisi Kejaksaan bagaimana, Pak Nurrohman? Pak Nurrohman? Ya? Iya. Tanggapan bahwa sekarang publik mulai mengkaitkan dengan belum dieksekusinya Sylvester karena ada unsur politis di situ. Komisi Kejaksaan bagaimana? Ya, kalau kita kaitannya dengan alasan kenapa belum dieksekusi, kembali lagi ke tadi bahwa kita belum bisa menyampaikan penyebabnya karena memang poinnya adalah memberikan kepastian dan itu harus segera dieksekusi. Kaitannya dengan kenapa itu nanti akan kita dalami lagi apakah di situ ada unprofesional dari oknum atau secara kinerja. Oke, baik, kita akan tunggu proses selanjutnya akan seperti apa. Terima kasih Pak Nurrohman, terima kasih Pak Hamid sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.